Halo semuanya, di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM pada perangkat Samsung Galaxy S10 Anda. Untuk menginstal custom ROM, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Pastikan sebelum Anda mengikuti langkah-langkahnya dengan benar agar semuanya berjalan dengan baik. Dengan benar, sebelum kita mulai, mari kita buka pengaturan dan pastikan Anda memiliki model yang sama dengan saya. Jika Anda memiliki model yang berbeda, Anda tetap bisa mengikuti video ini, tetapi beberapa file yang ditautkan di deskripsi di bawah tidak akan bisa Anda gunakan. Anda harus mencari file-file tersebut sendiri. Jadi mari kita buka pengaturan dan gulir ke bawah hingga ke tentang ponsel. Sekarang Anda bisa melihat nomor modelnya. Bagian setelah garis miring tidak penting. Yang penting hanyalah bagian sebelum garis miring. Jika Anda memiliki SMG973F, Anda bisa menggunakan file yang ada di deskripsi di bawah dengan custom recovery dan custom ROM. Jika Anda memiliki model yang berbeda, semua langkah di video ini, sebagian besar langkah di video ini, kecuali beberapa langkah terakhir, akan pada dasarnya sama. Namun Anda harus mendapatkan file yang berbeda, dan karena Anda membutuhkan file yang berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan. Menjelang akhir video, dan itulah sebabnya saya bilang, sebagian besar langkahnya akan mirip. Jadi jika Anda memiliki model yang sama, Anda bisa menggunakan file yang ada di deskripsi di bawah. Nanti saya akan menjelaskan semua file, saya akan memberitahu apa artinya, mana yang harus diunduh, mana yang tidak perlu, dan semuanya. Sebelum kita play kita perlu membuka kunci bootloader di ponsel. Itu berarti Anda harus menonaktifkan semacam perlindungan. Dan sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda tidak sedang masuk ke akun Google. Untuk melakukannya, buka pengaturan, akun dan cadangan, kelola akun, dan jika Anda memiliki akun Google di sini, klik akun tersebut, lalu klik hapus. Sekarang saya akan memastikan bahwa saya terhubung ke Wi-Fi. Anda juga perlu melakukannya. Ini hanya agar Anda bisa menonaktifkan untuk membuka kunci bootloader. Jadi mari kita buka pengaturan koneksi lalu Wi-Fi dan pilih jaringan Wi-Fi untuk terhubung jika Anda belum terhubung. Setelah memasukkan kata sandi, tunggu sebentar, perangkat akan menghubungkan Anda ke jaringan. Sekarang kita bisa gulir ke bawah dan buka tentang ponsel. Lalu klik informasi perangkat lunak dan ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Mungkin akan meminta Anda memasukkan kata sandi layar kunci saat proses itu. Sekarang kembali dan buka opsi pengembang. Sekarang saya akan kembali sebentar lagi karena Anda seharusnya berada dalam kondisi di mana OEM unlocking dinonaktifkan. Oke, sekarang saya sudah dalam kondisi itu. Anda bisa melihatnya tertulis OEM unlocking dan itu dinonaktifkan. Dan kemungkinan besar Anda juga akan berada dalam kondisi itu. Jika Anda tidak melihat OEM unlocking, kemungkinan karena Anda belum terhubung ke internet, atau sistem Anda udah terhubung, cukup restart ponsel Anda dan kembali ke opsi pengembang. Seharusnya opsi itu muncul. Namun, koneksi internet diperlukan agar opsi ini muncul di daftar. Sekarang setelah kita tahu semua itu, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, pastikan jika Anda memiliki data penting di ponsel Anda, data tersebut sudah dicadangkan dengan aman, karena membuka kunci bootloader akan menghapus semua data di ponsel. Jadi sekarang saya akan mengaktifkan OEM unlocking, klik nyalakan, dan yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mematikan ponsel. Tekan dan tahan tombol power yang ada di sisi kanan, lalu ketuk matikan daya dan ketuk lagi. Siapkan kabel yang sudah terhubung ke komputer Anda, dan jangan sambungkan dulu ke ponsel Anda. Sekarang kita perlu masuk ke mode bootloader dan lock, dan ini cukup rumit. Yang perlu Anda lakukan adalah tekan dan tahan tombol power. Maaf, ini adalah tombol Bixby, tombol pendek di sisi kiri dan volume bawah, jadi tekan kedua tombol ini secara bersamaan, Bixby dan volume bawah, dan sambil menekannya, colokkan kabel USB-C, ayo coba tekan Bixby dan volume bawah, dan terus tahan kedua tombol itu selama beberapa saat. Saya masih menahannya. Sekarang, mari kita colokkan kabel yang sudah terhubung ke komputer saya. Sekarang saya seharusnya melihat peringatan ini. Jika gagal, coba saja lagi. Nanti akan muncul pemberitahuan,
akan diberitahu bahwa Anda perlu menekan dan menahan volume atas untuk masuk ke mode buka kunci perangkat. Jadi mari kita lakukan volume atas, lepaskan, dan sekarang akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membuka kunci bootloader. Jadi ya, mari kita lakukan. Untuk membuka kunci bootloader, cukup tekan volume atas. Dan ponsel Anda akan mulai restart dan membuka kunci bootloader. Mari kita tunggu sebentar, ini akan memakan waktu. Anda bisa menekan tombol power untuk melewati peringatan ini. Ini hanya memberitahu bahwa bootloader sudah terbuka. Tapi jika Anda tidak menekan tombol power, peringatan ini akan dilewati secara otomatis setelah 15 detik. Sekarang mari kita lakukan lagi, atau cukup tunggu 15 hingga 30 detik. Dan akan butuh waktu sebentar sampai ponsel menyala. Jadi selama itu, dalam prosesnya Anda udah bisa pergi ke komputer dan melakukan beberapa hal. Oke, sekarang saya sudah di komputer dan mari kita buka bukan file explorer, sebuah browser. Di browser kita akan perlu mengunduh cukup banyak hal. Jadi saya akan mengubah ukuran jendela agar Anda bisa melihatnya dengan jelas. Dan pertama, buka situs web kami, pengaturan perangkat keras untuk situs web. Lalu pergi ke bagian unduhan. Unduh di sini. Lalu Anda perlu mencari beberapa hal. Pertama-tama, driver Samsung biasanya ada di bagian atas daftar. Jika Anda tidak melihatnya, cukup masukkan namanya di sini. Cukup ketik Samsung drivers atau Samsung. Anda akan menemukan yang ini dengan gambar ini. Unduh mereka. Jadi klik di sini, lalu klik di sini. Jika muncul iklan, jangan khawatir. Cukup tutup saja dan Anda tahu, klik unduh lagi. Lalu saya akan pilih menu unduhan di sini dan segera unduh filenya. Sekarang, mari kita kembali lagi ke halaman utama dan kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya sekarang juga. Ketik Odin. Dan Anda bisa lihat, ini adalah versi terbaru yaitu 3.14.4. Cukup klik unduh di sini, lalu klik unduh di sana. Kembali. Ya, seperti Cloudflare ingin saya melakukan verifikasi. Sekarang di bagian unduhan, satu hal lagi yang perlu dicari adalah ADB. Ketik ADB dan cari mini ADB dan fastbit dengan driver. Klik unduh, lalu unduh di sini dan simpan. Anda bisa lihat ponsel saya sudah menyala, jadi saya akan menyiapkannya. Anda sebaiknya menyiapkannya juga untuk memastikan semuanya sudah selesai supaya menghemat waktu. Sejujurnya memang sebaiknya disiapkan dulu. Daripada melanjutkan tanpa persiapan. Karena kadang-kadang ponsel memang perlu disiapkan dulu untuk melakukan sesuatu. Saya juga kurang tahu kenapa. Tapi saya sudah mencobanya berkali-kali. Dan dengan menyiapkan dulu, itu benar-benar menghemat waktu. Sekarang saya akan melewati pengaturan Wi-Fi karena itu membuat proses setup jauh lebih cepat. Kalau kamu sambungkan ke Wi-Fi, prosesnya akan loading terus dan menanyakan banyak pertanyaan yang tidak penting untuk saat ini. Lagi pula perangkat ini akan di-reset juga nantinya. Jadi kita bisa lewati saja, lewati di sini, lewati saja. Oke, kita lewati akun Samsung. Dan selesai. Kamu bisa lihat kita sudah melewati proses setup. Itulah kenapa saya sarankan untuk tidak menghubungkan ke Wi-Fi saat setup. Kalau kamu tidak butuh setup yang lengkap, cukup yang cepat saja. Lalu, setelah langkah itu selesai, kamu harus segera masuk ke menu pengaturan perangkatmu, pilih opsi koneksi dan Wi-Fi, lalu silakan sambungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia supaya prosesnya bisa berjalan lancar. Bisa menemukan opsi OEM Unlocking di opsi pengembang. Sekarang mari kita kembali. Mari kita gulir ke bawah sampai ke tentang ponsel, informasi perangkat lunak, ketuk nomor build 7 kali, lalu kembali 2 kali dan masuk ke opsi pengembang. Sekarang saya tidak melihat opsi OEM Unlocking.
Oke, mari kita restart ponselnya. Ponselnya mulai cukup panas. Saya akan mencabut kabelnya karena sudah tidak perlu dicolok lagi. Setelah kita melewati layar biru untuk membuka kunci, sebenarnya bisa dicabut, tapi ya, ponsel saya jadi panas sekali. Saya akan menekan tombol power untuk melewati peringatan. Sekarang, hal berikutnya yang sangat penting dan perlu kamu unduh segera dari file yang sudah saya siapkan sebelumnya adalah melalui tautan yang sudah tersedia di kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Dan saya akan mencoba untuk membuka tautan tersebut sekarang juga agar kita bisa melihatnya bersama. Jadi, mari kita perhatikan baik-baik dan lihat apa saja informasi yang ada di sana. Tunggu sebentar ya. Saya akan menampilkan semua tautannya di sini. Dan ini dia yang dimaksud. Oke, itu dia di sana. Dan di situ ada custom recovery dan custom ROM. Saya rasa saya akan menggunakan lineage. Cukup yakin. Tapi pertama-tama mari kita bahas tentang custom recovery. Jadi ini dia custom recovery-nya. Pada dasarnya jika kamu pernah masuk ke mode recovery di ponselmu, kamu mungkin sudah tahu seperti apa mode recovery itu. Ini adalah versi custom-nya. Jadi ini hanya versi berbeda yang memungkinkan kamu melakukan lebih banyak hal. Dan kita akan membutuhkan itu untuk menggunakan multi-disabler. Multi-disabler adalah sebuah file yang menonaktifkan enkripsi yang ada pada perangkat Anda. Oke, apakah saya... Ya, mari kita unduh. Saya tidak sengaja mengkliknya sekarang. Tapi ya, inilah file yang akan kita butuhkan untuk diinstal. Dan itulah alasan kita membutuhkan custom recovery. Nanti kita akan masuk ke custom ROM untuk benar-benar menginstal ROM-nya. Dan saya mungkin akan menggunakan lineage. Jadi ada banyak file di sini. Untuk sekarang saya mungkin tidak akan membutuhkan file-file ini juga 3 yang di atas. Kemungkinan besar saya hanya akan membutuhkan 3 yang di tengah ini. Recovery, lineage, dan mind the gaps. Recovery pada dasarnya juga merupakan custom recovery dari lineage. Seringkali kamu bisa menginstal custom ROM melalui custom recovery umum seperti TWRP. Nanti akan saya jelaskan semuanya, tapi sekarang saya hanya menjelaskan file-filenya. Tapi di sini, untuk ponsel ini secara khusus, kamu harus menggunakan lineage recovery yang proprietary agar bisa mendapatkan recovery dan menginstal lineage ROM. Lalu lineage adalah sistemnya sendiri, dan mind the gaps adalah file yang memungkinkan kamu menggunakan layanan Google seperti Google Calendar, Google Play Store, atau layanan Google lainnya di ponsel. Tanpa itu, Google Play Store tidak akan berfungsi, dan akun Google antar aplikasi tidak akan tersinkronisasi. Jadi ketiga hal ini sangatlah penting. Sekarang ada juga versi lain jika kamu ingin mencobanya. Saya tidak akan menjelaskan cara menggunakannya, tapi kalau mau kamu bisa mencobanya sendiri. Mereka juga punya recovery. Pertama ada proses recovery system, lalu ada gaps atau gaps yang merupakan paket aplikasi, dan juga file custom ROM yang akan kita gunakan itu sendiri. Dan satu hal lagi supaya kamu tahu, saya sendiri tidak sepenuhnya yakin recovery.img itu untuk custom recovery apa. .tar adalah file yang kamu perlukan untuk custom recovery voltage OS. Tapi ya, saya coba menggunakan lineage. Jadi saya butuh 3 file itu. Tapi pertama-tama mari kita ke custom recovery dan unduh ketiga file tersebut. Saya sudah mengunduh multi-disabler, jadi sekarang kita ambil TWRP dan VB Meta, itu juga file yang sangat penting. Kamu bisa lihat ini menampilkan jendela untuk menginstalnya. Mari izinkan beberapa file, mari simpan yang ini juga. Ya, oke, mari kita kembali ke sini. Mari kita ke bagian ROM dan ambil lineage OS. Saya akan ambil ketiga file ini. Sepertinya itu saja yang saya butuhkan. Tapi file lainnya mungkin dibutuhkan jika kamu perlu memperbaiki sesuatu atau ada yang tidak berfungsi. Jadi ini hanya untuk kamu. Jika kamu tahu cara menggunakan file IMG dan membutuhkannya, kamu bisa menemukannya di tautan kami. Jadi saya rasa itu juga cukup berguna.
Mari kita tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Oke, sekarang saya sudah punya semua filenya. Jadi mari kita mulai dengan custom recovery kita. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan ponsel kita saat ini. Oke, ponselnya menyala. Jadi mari kita matikan. Tekan dan tahan tombol power. Ketuk matikan daya, lalu ketuk lagi matikan daya. Sekarang di komputer kita, kamu perlu membuka File Explorer dan cari folder unduhan. Tunggu sebentar, saya akan ubah itu. Oke, lalu kamu bisa lihat ada driver USB ini. Ini sangat penting untuk komputer kita. Klik kanan pada file tersebut, klik extract semua, lalu klik extract. File itu akan mengekstrak dirinya sendiri ke dalam sebuah folder, dan kemungkinan besar folder itu akan terbuka secara otomatis. Sekarang kamu bisa membuka file tersebut. Saya tidak akan melakukannya, karena saya sudah menginstalnya, tapi jika kamu belum pernah menginstalnya, yang kemungkinan besar memang belum, kamu bisa langsung buka filenya, kamu bisa install, bahkan jika sudah pernah menginstal, coba saja lagi. Dan setelah melakukan itu, ingat untuk merestart komputer kamu. Karena jika tidak, drivernya mungkin tidak akan berfungsi. Sekarang mari kita buka Android Fastboot Mini ADB Drivers. Klik kanan pada file tersebut, klik ekstrak semua, lalu klik ekstrak. Folder akan terbuka, masuk ke folder internal, dan di sana kamu akan menemukan 3 file yang berbeda. 2 file teratas yang berekstensi .msi. Sangat mudah untuk diinstal, cukup klik next beberapa kali saja. Saya akan tunjukkan file exa yang ada icon Android-nya. Di sini akan terbuka tampilan biru, kamu cukup klik Y, tekan Enter, klik Y lagi, Enter, lalu tunggu sebentar. Kemudian mungkin akan menanyakan apakah kamu ingin menekan Y. Ya, kamu bisa melakukannya. Dan itulah yang perlu kamu lakukan dengan file ini. Setelah itu, install file lainnya hanya dengan mengklik Next pada jendela yang muncul. Sekarang kita bisa mengekstrak add-in-nya. Klik kanan pada add-in, lalu klik Extract All Extract. Setelah itu masuk ke folder dan buka file exa yang ada ikon ini. Kemudian klik OK, dan sekarang kamu bisa lihat kita sudah masuk ke dalam programnya. Ini akan memungkinkan kita untuk menginstal custom recovery yang merupakan langkah pertama yang dibutuhkan sebelum menginstal custom ROM. Kita perlu memasukkan ponsel kita ke mode download. Ini sangat mirip dengan cara memasukkan ponsel ke mode unlock bootloader. Jadi kamu perlu menekan tombol Bixby dan volume bawah, lalu tahan selama beberapa saat, sekitar 10 detik sudah cukup. Dan sambil masih menekan dan menahan, colokkan kabelnya. Sekarang seharusnya saya melihat layar biru. Ya, sudah muncul. Dan kali ini cukup tekan tombol volume atas sebentar saja. Sekarang kamu sudah masuk ke mode download. Jika semuanya berjalan dengan benar, jika kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, ponselmu, komputermu sudah memiliki driver, kabelmu berfungsi dengan baik, dan kamu sudah merestart komputermu. Setelah menginstal driver, maka kamu seharusnya melihat ponselmu sebagai port COM di sini, seharusnya akan menyala, lalu masuk ke opsi, dan pastikan auto reboot dan factory reset time tidak dicentang, kalau tidak, prosesnya tidak akan berjalan. Tidak ada yang akan berfungsi. Jadi ya, langsung saja lakukan. Silakan hilangkan centang pada opsi-opsi ini terlebih dahulu. Dan sekarang Anda bisa klik tombol AP yang ada di sini. Lalu silakan pergi ke bagian Downloads atau lokasi penyimpanan lain manapun yang Anda inginkan. Dan ya, saya belum mengekstraknya. Tidak, saya tidak perlu mengekstraknya. File TWRP sesuatu. Berekstensi buat start. Ambil file ini dan pilih sebagai file API, lalu pilih user data dan cari file vbmeta.tar. Dan pilih file itu di sana. Sekarang kamu bisa melihat kedua file ini sudah dipilih. Pada opsi auto reboot dan factory reset time tidak dicentang. Sekarang saya bisa klik mulai. Proses akan dimulai dan ketika tertulis pass kita bisa lanjut. Sekarang untuk melanjutkan ini akan sedikit rumit karena kita harus masuk ke mode recovery dan itu membutuhkan kombinasi tombol. Saya tahu kamu tidak benar-benar bisa melihatnya sekarang. Tapi di sini tertulis bahwa untuk keluar dari mode download, kamu perlu menekan dan menahan tombol power dan volume bawah. Saya akan beralih ke layar penuh sebentar. Sekarang tekan power dan volume bawah untuk keluar.
Tapi begitu layar menjadi gelap, kamu harus memindahkan jari dari volume bawah ke volume atas. Dan Bixby secara bersamaan sambil tetap menekan tombol power. Jadi saya akan mengulanginya. Tekan power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati, dan setelah itu sambil tetap menekan tombol power, pindahkan jarimu dari volume bawah ke volume atas dan tombol Bixby. Ayo kita lakukan. Tekan power dan volume bawah. Mari kita tunggu sampai layar mati. Sekarang saya pindah ke volume atas dan Bixby sambil tetap menekan tombol power. Sekarang kita bisa terus menekan atau ya lepaskan begitu peringatan menghilang dan logo Samsung muncul di layar. Dan sekarang kita sudah berada di TWRP. Jadi kita perlu menggeser untuk mengizinkan modifikasi. Sekarang klik wipe. Lalu klik format data. Ketik yes dan setujui. Ini akan memformat ponsel kita. Sekarang, sebelum kamu mereboot sistem, klik back saja. Pergi ke sini. Lalu, di komputer Anda perlu mencari disk PC dan pastikan ponsel Anda masih terhubung ke komputer. Kemudian Anda akan menemukan Galaxy S10, penyimpanan internal. Dan di sini Anda perlu menyalin file multi-disabler. Jadi, mari kita lakukan. Saya akan membuka folder unduhan di jendela lain. Lalu saya akan mencari file multi-disabler. Dan cukup seret ke penyimpanan internal Samsung Galaxy S10. Klik pada install dan Anda seharusnya menemukan file zip-nya di sini. Sekarang cukup geser untuk mengonfirmasi flash dan tunggu sebentar. Dan kini setelah selesai, Anda harus klik back lalu klik reboot kemudian pilih recovery. Dan tunggu sebentar, ini akan memakan waktu. Sekarang, setelah perangkat reboot, kemungkinan besar akan meminta Anda untuk menggeser lagi. Jadi lakukan saja. Jika Anda tidak menyada Galaxy Anda di PC ini, maka Anda harus pergi ke wipe lagi, format data, ketik yes, dan lanjutkan, lalu kembali. Tapi dalam kasus saya sudah bisa melihatnya. Dan sekarang setelah kita tahu bahwa ponsel sudah terdeteksi, mari kita buka Odin lagi. Dan saya sarankan klik reset di sini atau cukup restart aplikasinya. Dan pilih lagi auto reboot dan factory reset time. Pilih file AP. Dan kali ini kita perlu menginstal Linux Recovery. Jadi klik open. Lalu kita perlu memasukkan ponsel ke mode download. Anda bisa melakukannya jika masih berada di recovery. Anda bisa melakukannya dengan mengklik reboot lalu download. Semudah itu. Pastikan kabel tetap terpasang. Dan Anda bisa melihatnya menyala. Dan sekarang pastikan Linux Recovery sudah dimuat sebagai AP dan klik Start. Dan juga pastikan bahwa auto reboot dan factory set time tidak dicentang. Sekarang mari kita masuk ke recovery kita, tentu saja. Jadi sekali lagi, kombinasi tombol yang agak aneh ini akan diperlukan. Klik pada tahan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati. Setelah itu, pindahkan dari volume bawah ke volume atas dan Bixby sambil tetap menekan tombol power. Jadi ayo kita lakukan. Tahan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati. Dan setelah itu, sambil tetap menekan tombol power, pindahkan ke volume atas dan Bixby. Terus tekan sampai peringatan menghilang lalu lepaskan jari-jari Anda dan itu akan membawa Anda ke recovery lineage. Sekarang, gunakan tombol volume atas dan volume bawah untuk menavigasi menu dan pastikan Anda menuju ke factory reset. Tekan tombol power untuk menyetujui dan kemungkinan besar Anda harus memilih ya, format data factory reset lalu turun untuk memilih factory reset. Tekan tombol power dan itu akan mereset data. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mari kita kembali lagi ke menu apply, silakan klik update. Lalu setelah itu pilih opsi apply from ADB dan sekarang fitur ADB sideload sudah berhasil terbuka. Jadi untuk saat ini kita bisa menutup semua proses auditing, jendela unduhan, dan juga semua hal lainnya untuk sementara waktu saja. Ya, saya akan menutup itu dan mari kita buka CMD. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah mari kita mengetikkan perintah cd garis miring. Yang mana seharusnya kita mengetik cd adb. Ya. Sekarang Anda bisa lihat saya sudah di cd adb. Direktori.
Lalu saya bisa pergi ke folder unduhan dan pada dasarnya menyalin file-file tersebut ke disk C akan lebih mudah seperti itu. Jadi dua file yang kita punya di folder unduhan, yaitu Lineage dan Mind the Gaps, sebaiknya kita pilih dan kita bisa langsung seret ke local disk C. Ya, saya tidak yakin apakah Anda bisa melakukannya, tapi mari klik, lanjutkan. Ya, berhasil. Kita bisa menghapusnya nanti tentu saja, supaya file-file itu tidak hanya diam di sini di disk kita C, karena memang agak aneh, tapi begitulah cara saya melakukannya. Jadi itu selalu memungkinkan, karena kadang-kadang bisa saja tidak memungkinkan. Jika seseorang di direktori, misalnya di nama pengguna Anda, ada spasi, maka itu bisa saja menimbulkan masalah. Jadi ya, kita sudah menyalinnya. Sejujurnya, saya sebenarnya lebih menyarankan untuk meletakkannya juga, atau sebagai gantinya Anda bisa meletakkannya di ADB. Tapi ya, sekarang Anda bisa mengetikkan ADB, sideload, dan kemudian setelah itu Anda bisa mencobanya. Jika Anda memutuskan untuk meletakkannya secara langsung di dalam drive disk C, maka Anda perlu mengetikkan perintah C.2, simbol backslash, lalu diikuti dengan bagian awal dari nama filenya. Jadi dengan cara seperti itu, format penulisannya akan menjadi Lineage. Tekan Tab dan itu akan menambahkan atau melengkapi nama untuk Anda. Maaf, saya tadi tidak menunjukkan layarnya. Baru saja saya menyadarinya. Saya tidak menunjukkan layarnya kepada Anda. Jadi mari kita coba sekali lagi ya. Oke, sekarang Anda seharusnya sudah bisa melihat layarnya. Oke, jadi setelah Anda berada di ADB Sideload di sini, buka CMD di komputer Anda. Lalu di File Explorer, buka folder Downloads, cari file itu, Android Fastboot. Maaf sekali. Saya mencari di mana file-file ini. Saya memindahkannya, file-file ini, Lineage, dan Anda tahu kan? Saya backup menebuliannya supaya kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi kedua file ini, Lineage dan Mind the Gaps, sebaiknya dipindahkan. Sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau Anda tidak tahu cara menggunakan CMD, lebih mudah untuk memindahkannya. Jadi tekan Ctrl C. Setelah Anda memilih kedua file ini, lalu pergi ke local disk C, cari folder ADB, dan tempelkan di sini dengan menekan Ctrl dan V. Saya sudah punya sesuatu di sini, tapi akan saya hapus, karena mungkin rekan kerja saya yang melakukannya. Oke, sekarang file-file ini sudah ada di sini, dan yang harus Anda lakukan adalah memastikan Anda berada di mode ADB Sideload di sini. Dan sekarang silakan Anda ketikkan perintah cd backslash seperti ini pada jendela command prompt, lalu lanjutkan dengan mengetik cd adb untuk masuk ke folder tersebut, dan sekarang Anda sudah berhasil berada di dalam direktori adb yang kita tuju tadi di komputer Anda. CMD. Jadi sekarang Anda bisa mengetikkan adb, sideload, dan nama filenya. Untuk Lineage tabulator ini, Anda cukup menekan tombol tab saja. Untuk mengisi namanya, Anda tidak mau mengetiknya sendiri, kan? Lalu tekan Enter, dan proses sideload file akan dimulai. Sekarang mari kita tunggu sebentar. Anda bisa melihat bahwa file sedang dikirim. Saya masukkan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Setelah selesai akan muncul pemberitahuan bahwa total X untuk apapun itu. Lalu Anda bisa pergi ke Apply, update lagi, Apply from ADB, dan kemudian sideload file lainnya. Jadi 80 bytes. Saya tidak fokus pada jendela ADB Sideload Mind tab untuk mengisi nama dan klik Enter. Sekarang proses itu akan dimulai, tapi sebentar lagi akan muncul error tanda tangan. Jadi saya akan tunjukkan itu kepada Anda. Dan inilah yang ditampilkan. Cukup tekan tombol volume bawah untuk memilih ya, lalu tekan tombol power. Anda juga bisa menggunakan layar sentuh untuk menekannya. Tapi saya sudah terbiasa menggunakan tombol-tombol di recovery biasa.
Jadi, mari kita tunggu sebentar sampai proses gap selesai, dan setelah itu semuanya akan selesai. Dan Anda akan bisa merestart ponsel, dan pada dasarnya Anda akan masuk ke sistem. Jadi mari kita klik reboot system now. Cabut kabelnya. Anda sudah bisa bercepatnya sekarang. Saya saran kali lakukan itu, hanya untuk memastikan saja. Lalu tekan tombol power atau tunggu saja. Dan sebentar lagi akan selesai. Saya akan menunggu sebentar dan kembali lagi ke Anda karena memang butuh waktu sebelum ponsel restart. Anda tahu ini ponsel lama jadi butuh waktu untuk restart. Dan saya sudah sampai di sana. Sebenarnya butuh waktu 1 menit untuk restart. Saya akan mengatur sistemnya dengan cepat hanya untuk menunjukkan kepada Anda, ya. Mungkin Anda menonton video ini sebelum melakukan pengaturan. Anda lakukan apapun itu Anda hanya dengan tahu seperti apa tampilannya. Anda sudah bisa melihat bahwa tampilannya berbeda dari One UI karena ini tidak menjalankan One UI. Ini menjalankan kemungkinan besar Pixel Experience. Ya, saya malah bisa mengisi beberapa hal tentang lineage dan lain-lain, terserah. Mari kita klik berikutnya, mari kita klik mulai. Dan sekarang kita sudah masuk ke sistemnya. Beginilah tampilannya. Tentu saja Anda bisa menyesuaikannya karena ini Android jika Anda tidak suka tampilannya. Tapi yang paling penting adalah kita punya Android 16 di sini. Jadi Anda bisa menggunakan Android terbaru di ponsel lama. Dan sejujurnya tampilannya cukup mulus. Tapi memang terlihat seperti Pixel. Jadi menurut saya ini bahkan lebih baik. Tapi itu pendapat pribadi Anda. Ya, dan semuanya berfungsi. Kamera juga berfungsi. Dan itu saja. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.